Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan bisnis saya, yaitu cucian motor hidrolik. Yang pertama yaitu moto kami ialah pantang pulang sebelum kinclong, yang beralamatkan di Jalan Pandawa 2 nomor 81 Bandung, Jabar. Nah, isu yang diangkat ialah dari banyaknya jumlah kendaraan bermotor, kemudian memunculkan ide untuk memperpanjang nilai ekonomis dari sepeda motor tersebut. Perpanjangan nilai ekonomis tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan perawatan pada sepeda motor. Pencucian kendaraan bermotor juga berguna agar para pengendara nyaman dalam menggunakannya. Ya, terus contoh kasus atau cerita. Jadi jenis usaha pencucian sepeda motor memang sudah tidak asing lagi di telinga kita ya, karena udah biasa sekali. Namun biasanya para pencuci kendaraan hanya menyemprot kendaraan dengan air lalu mengelapnya. Ide baru untuk kemudian mencuci memfasilitasi usaha tersebut agar pelanggan merasa puas dengan usaha jasa pencucian motor tersebut. Seperti dengan semprot salju ini juga dapat mengkilapkan kendaraan Anda dan menjadikan pengendara merasa nyaman dalam menaikinya karena lebih kinclong daripada cuci motor konvensional. Solusi yang sudah ada ialah memberikan pelayanan berbeda, menyediakan snack untuk menunggu mencuci secara kilat dengan metode touchless. Itu sudah banyak. Terus juga solusi yang saya tawarkan ialah memberikan pelayanan yang baik, mencuci secara kilat dengan metode touchless. Touchless itu metode tanpa sentuh, cuci motor tanpa sentuh ya. Terus value positioning yang unik ialah mencuci dengan metode touchless agar mengurangi resiko pada bodi baret pada bodi-bodi kendaraan, baik motor, baik mobil gitu. Function benefit ialah mempercepat proses mencuci karena tidak menggosok bodi, hanya menyemprotkan cairan lalu didiamkan beberapa menit, setelah itu disemprot dengan air. Nah, untuk pencarian SDM pekerja, umumnya bisnis cuci kendaraan mengambil pegawai yang bertempat tinggal di sekitar tempat usaha bisnis tersebut ya. Hal ini dimaksudkan untuk memperkecil biaya transportasi pegawai ke tempat kerja. Selain itu dapat turut membantu pengawasan keamanan tempat bisnis ini. Karena biasanya kan akamsi itu lebih berkuasa ya di tempat tersebut gitu kan. Ada beberapa sistem kepegawaian dalam bisnis ini juga. Ada yang mengambil pegawai tetap, ada juga yang mengambil buruh harian lepas. Jadi setelah sehari dia dihitung berapa pendapatan nyuci motornya, lalu dibayar. Kompetisi dan posisi pesaing. Pesaing langsung ialah cucian motor konvensional atau manual, karena kan itu sudah marak di mana-mana ya. Pesaing secara tidak langsung ialah cucian motor plus mobil dan juga menyediakan jasa poles. Karena jasa poles sebenarnya untuk motor dibutuhkan dan tidak dibutuhkan sih keberadaannya. Jasa poles itu lebih ke mobil. Nah, untuk kebutuhan dan alokasi dana, pembelian barang usaha ialah sekitar 7.700.000 yang dapat dirincikan sebagai mesin semprot salju 2 unit sekitar 3 juta per satu unitnya, pompa air 2 buah 800.000 per unitnya, selang 10 meter 10.000 per meternya. Jadi kurang lebih 7.700.000 itu sudah mencakup barang-barang semuanya. Lalu juga ada di bawah ini pembelian bahan-bahan, rekening listrik segala macam, yaitu 2.020.000 kurang lebih. Itu biaya produksi dan operasional saja. Itu dana yang dibutuhkan awal. Lalu ini secara lebih terperinci lagi biayanya. Ini rincian anggarannya semuanya 9.050.000. Terus juga bahan habis pakai kita beli kurang lebih itu 250.000 ya untuk pembersih saja. Lalu peralatan penunjang seperti mesin semprot salju, pompa air, selang segala macam itu ialah 7.400.000. Dan biaya lain-lain itu kurang lebih sekitar segitu ya. Nah, strategi yang kita pakai juga karena bisnis cuci motor ini tidak memerlukan teori pemasaran yang kompleks, para konsumen akan datang dengan sendirinya sehingga kita tinggal melaksanakan tugas kita sebagai penyedia jasa cucian motor.
Gitu kan, dengan memberikan hasil cucian kendaraan yang terbaik, kita sudah melakukan hal positif bagi bisnis tersebut, bagi bisnis kita ya. Pemasaran dapat secara langsung kita lakukan yaitu dengan pelayanan yang memuaskan. Bisnis cucian kendaraan ini juga memerlukan distribusi untuk menyebarkan pelayanan yang ada. Bisnis ini merupakan salah satu bisnis yang secara langsung memberikan pelayanan di tempat. Jadi teknik pemasaran yang sederhana inilah yang membuat bisnis ini semakin banyak diminati. Nah, proyeksi keuangan. Untuk pengaturan keuangan harus secara detail dan terdokumentasi dengan baik dalam pembukuan ya. Bisnis cucian kendaraan ini memiliki pengaturan keuangan yang sangat mudah karena masing-masing dari pegawai dan perusahaan itu ada presentasinya. Pengaturan keuangan ini dapat dimulai dari mengatur modal awal untuk mulai bisnis, atas semua peralatan yang dibutuhkan untuk mulai bisnis, untuk mengetahui harga-harga alat dan bahan yang dibutuhkan. Biasanya kita melakukan survei ke lokasi dulu, biar lebih pasti. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.